Ya, pada umumnya peran pendidik atau seorang guru itu hanyalah menyampaikan materi atau menyampaikan pembelajaran kepada siswanya di kelas gitu. Nah, namun pada kenyataannya tugas guru itu tidak hanya menyampaikan materi atau pembelajaran saja, tapi tugas guru itu juga harus membantu perkembangan siswa, mendidik siswa, mengawasi siswa di sekolah, kemudian juga membantu siswa dalam mengatasi masalah-masalah perkembangan siswa di sekolah seperti itu. Nah, pada zaman dahulu mungkin guru itu hanya memberikan pembelajaran dengan metode yang monoton atau metode ceramah, kemudian metode tanya jawab yang hanya bersifat pasif ya. Namun pada era sekarang ini tentunya guru itu dituntut untuk dapat menjadi guru yang kreatif dan inovatif untuk memberikan pembelajaran di sekolah, baik melalui media elektronik atau teknologi yang sekarang sudah sangat maju, sehingga pembelajaran sekarang itu tidak hanya berkesan ceramah saja, tapi juga harus menjadikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar siswa itu dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan cara yang menyenangkan dan juga sangat mudah untuk diterima oleh siswa. Saya merupakan seorang calon pendidik profesional yang berada di bidang bimbingan dan konseling. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa siswa itu sangat takut untuk ke ruang BK, sangat takut untuk bercerita kepada guru BK, dan banyak juga siswa yang masih menganggap guru BK itu sebagai polisi sekolah. Nah, saya memiliki pengalaman dengan guru BK yang sangat kreatif dan inovatif ketika saya melaksanakan PPL 1 di SMPN 28 Malang. Dimana ketika saya PPL itu saya memiliki seorang guru pamong. Beliau ini adalah seorang yang sangat kreatif dan inovatif menurut saya, karena beliau ini memiliki cara-cara yang unik untuk menghadapi permasalahan siswa gitu. Jadi ketika beliau ini akan melakukan konseling individu dengan siswa, beliau ini sering membiarkan siswa untuk menggambar bebas. Nah, berdasarkan gambar yang digambar oleh siswa ini, misalnya seorang siswa itu menggambar dirinya sedang menangis gitu, karena seorang siswa pasti akan menggambarkan sesuatu yang sesuai dengan perasaannya. Nah, berdasarkan gambar ini, nah si guru BK ini atau guru pamong saya ini, beliau membaca gambar tersebut di hadapan siswa, kayak, oh kamu di gambar ini terlihat sedang sedih ya, emangnya kamu sekarang sedih. Nah, jadi beliau itu mengutarakan pertanyaan yang merefleksikan gambar yang digambar oleh anak tersebut gitu. Nah, dengan pendekatan-pendekatan yang seperti ini, itu pasti siswa-siswi itu merasa bahwa guru BK itu bukan lagi guru yang menyeramkan atau bukan lagi polisi sekolah seperti itu. Nah, jadi ini sangat berpengaruh sehingga di SMP 28 Malang ini siswa-siswinya itu sangat dekat dengan beliau. Jadi bukannya malah guru BK di sana ditakuti, tapi siswa-siswi di sana itu malah lebih sering bercerita atau sering hanya sekadar menyapa beliau seperti itu. Jadi tidak takut gitu. Siswa-siswi di situ tidak takut dengan guru BK di sana, karena pendekatan yang beliau lakukan ini sangat kreatif dan inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman anak sekarang. Mengukur tingkat kreativitas dan inovatifnya seorang guru itu dapat kita lihat dari metode pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut. Ya, misalnya ketika guru tersebut pembelajarannya hanya monoton ceramah saja, tentu saja kreativitas guru tersebut sangat rendah gitu ya, karena pembelajarannya hanya monoton dengan ceramah saja. Namun sebaliknya, jika seorang guru itu pembelajarannya dapat bermacam-macam atau menggunakan teknik bermacam-macam, atau mungkin menggabungkan pembelajaran dengan teknologi yang modern, kemudian biasanya juga melakukan pembelajaran itu dengan game based learning, problem based learning, project based learning, kemudian dengan penyampaian yang unik. Nah, itu juga pasti kreativitas dan inovatif guru tersebut itu pasti tinggi seperti itu.
tentu saja kreativitas dan inovatif seorang guru itu pasti sangat berpengaruh pada minat belajar siswa. Dimana ketika seorang guru itu melakukan pembelajaran dengan monoton saja, kemudian hanya memberikan tugas atau menyuruh siswa untuk menyalin catatan, itu pasti minat dan juga motivasi belajar siswa itu pasti akan turun, karena pembelajarannya hanya itu saja, sehingga mereka cepat bosan, cepat jenuh dengan pembelajaran yang seperti itu. Namun sebaliknya, jika pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu sangat interaktif, kemudian menyenangkan, nah itu siswa pasti akan antusias mengikuti pembelajaran guru tersebut, karena mereka merasa bahwa ini adalah sesuatu yang beda dan juga sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kan siswa SMP itu biasanya masih senang bermain gitu. Jadi ketika pembelajaran itu digabungkan dengan permainan, tentunya mereka pasti akan senang karena ini adalah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap motivasi dan juga minat belajar dari siswa. Kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran tentunya juga dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan suatu masalah atau pemikiran kritis siswa tentang suatu masalah gitu. Karena dengan pembelajaran yang inovatif dan kreatif ini, siswa pasti diajak untuk berpikir secara langsung bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Nah, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, dengan adanya experience ini, itu siswa pasti akan lebih terlatih untuk berpikir kritis gitu. Jadi dengan adanya dorongan-dorongan siswa agar mampu berpikir kreatif, tentunya tingkat pemecahan masalah siswa itu juga pasti lambat laun pasti akan meningkat. Pada era sekarang ini tentunya manusia tidak bisa lepas dari teknologi ya. Jadi begitupun juga pembelajaran. Jadi pembelajaran pada era sekarang ini pasti sudah melekat dengan teknologi yang ada gitu. Jadi peran teknologi dalam pembelajaran itu sangat besar, karena dengan adanya teknologi kita sebagai seorang guru itu pasti akan terbantu sekali dalam hal mungkin menyiapkan materi, kemudian bahan untuk pembelajaran itu juga lebih mudah diakses. Kemudian bagi siswa juga ketika proses pembelajaran itu dengan memanfaatkan teknologi itu kita bisa lebih mudah menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif gitu. Misalnya pembelajaran dengan memanfaatkan web yang ada di internet ya untuk melakukan pembelajaran, misalnya dari quizzes atau mungkin menggunakan puzzle, kemudian ada permainan secara online yang berbasis pembelajaran. Nah, itu bisa digunakan oleh guru untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif gitu. Jadi disesuaikan juga dengan kodrat zaman siswa pada saat ini yang sangat dekat dengan teknologi yang seperti nanti semua siswa pasti memiliki handphone gitu ya atau HP gitu. Jadi kita harus mengupgrade pembelajaran dari yang awalnya hanya monoton saja menjadi pembelajaran yang berbasis teknologi seperti itu. Guru yang kreatif dan inovatif itu dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Itu bisa dari pembelajaran yang berbasis misalnya project based learning, kemudian game based learning, kemudian juga pembelajaran yang diintegrasikan dengan teknologi. Nah, terus kemudian pembelajaran yang mengajak siswa untuk lebih interaktif atau siswa dilibatkan secara langsung ke dalam pembelajaran, sehingga siswa itu bukan hanya sebagai penonton pasif saja, tapi juga siswa itu berperan aktif dalam proses pembelajaran. Ya, saya merasa bahwa kemampuan guru yang kreatif dan inovatif itu dapat memecahkan permasalahan siswa yang kompleks. Karena guru yang kreatif dan inovatif itu pasti akan selalu men-challenge dirinya, selalu mengupgrade pengetahuan yang ada dalam dirinya tentang perkembangan siswa, tentang apa-apa saja yang diperlukan untuk membantu guru dalam menyelesaikan permasalahan siswa, terutama di guru BK gitu ya. Jadi kan di dalam BK itu pasti yang dihadapi adalah permasalahan siswa yang sangat kompleks gitu. Jadi siswa itu adalah individu yang unik, di mana satu siswa dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Nah, guru yang kreatif dan inovatif itu pasti dapat
mencari cara atau dapat menemukan ide-ide kreatifnya untuk dapat membantu permasalahan siswa secara kompleks. Merasa bahwa saya memiliki potensi untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif, di mana hal ini dapat saya capai atau usaha yang saya lakukan untuk saya bisa menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif itu adalah dengan saya mengikuti PPG Perjabatan ini, kemudian saya mengikuti diklat-diklat yang dilakukan secara online. Nah, itu diklatnya itu bisa berupa seperti tema-tema pendidikan, seperti pembelajaran berdiferensiasi untuk siswa di kurikulum merdeka, kemudian ada layanan bimbingan dan konseling yang interaktif, kemudian ada pembelajaran interaktif, kemudian ada pengembangan LKPD berbasis teknologi. Nah, seperti jadi saya mengikuti pelatihan atau diklat-diklat seperti itu untuk dapat men-challenge diri saya untuk upgrade lebih banyak ilmu tentang pendidikan, sehingga nantinya saya bisa menjadi seorang guru yang inovatif dan kreatif.